Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Meli Fatimah dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang katabolisme dan anabolisme. Nah, yang pertama-tama ada metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Tujuan dari metabolisme yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak, yang kedua respirasi jaringan pada tubuh, yang ketiga pertumbuhan jaringan tubuh, penyusunan unit pembangun sel, yang terakhir menghasilkan energi. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Penguraian senyawa ini menghasilkan energi berupa ATP yang tersimpan pada molekul dan biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Contoh katabolisme adalah respirasi. Yang pertama ada respirasi aerob, adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia menggunakan oksigen. Gambar tersebut adalah contoh dari proses respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob adalah glikolisis, adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa menjadi dua molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat, terjadi di dalam sitoplasma sel. Produk penting glikolisis dari satu molekul glukosa adalah dua molekul asam pirufat, dua molekul NADH, dan dua molekul ATP. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Selanjutnya ada siklus Krebs. Tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan menghasilkan dua molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH, dan 4 molekul CO2. Selanjutnya ada transport elektron. Tahap ini adalah tahap terakhir pada respirasi aerob dan juga pembentukan ATP-nya paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 adalah oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Contoh yang kedua ada respirasi anaerob, yang merupakan proses pemecahan glukosa menjadi energi tanpa memerlukan oksigen. Tahapan yang terjadi hanya glikolisis dan transfer elektron saja. Selain itu, jumlah energi ATP yang dihasilkan juga jauh lebih sedikit, karena satu molekul glukosa yang dirombak hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Respirasi anaerob dikenal juga istilah fermentasi. Fermentasi adalah perubahan glukosa secara anaerob yang meliputi glikolisis dan pembentukan NAD. Pembentukan energi pada respirasi aerob melibatkan tahap-tahap berikut. Ada lintasan glikolisis, pembentukan alkohol atau asam laktat, dan akseptor terakhir elektron merupakan molekul, bukan oksigen. Energi yang dihasilkan sebesar 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Selanjutnya ada metabolisme, merupakan reaksi proses atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang berlangsung di dalam sel. Dalam proses penyusunan senyawa kimia perlu energi. Contohnya ada fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari air dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya terjadi pada klorofas. Pada fotosintesis terjadi reaksi terang dan gelap. Reaksi terang bertujuan membentuk ATP yang berasal dari energi cahaya sebagai sumber energi dan NADPH melalui proses fotofosforilasi, yaitu
Proses pembuatan ATP dari ADP dari PA1 menggunakan energi cahaya. Yang kedua, reaksi gelap, siklus Calvin, terjadi di stroma dengan tujuan untuk mereduksi CO2 atau karbon dioksida menjadi C6H12O6 atau glukosa dengan bantuan ATP dan ADPH yang berasal dari reaksi terang. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.